Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tentunya insyaallah hadirnya beliau menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Masjid Jami Nurul Iman DKM dan seluruh jajaran. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah di setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita senantiasa jadi amal soleh yang menambah keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mohon izin sebelum kajian kita mulai, kami selaku pengurus Jamin Masjid Nurul Iman mengucapkan ribu-ribu terima kasih untuk seluruh hadirin jamaah yang selalu ikut andil, hadir dan selalu membantu dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita. Baik kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim, kegiatan kajian-kajian yang ada di masjid kita dan kegiatan yang lainnya. Rezeki yang telah dikeluarkan, waktu yang telah dikeluarkan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Salah satunya alhamdulillah kami terima donatur subuh pada subuh pekan ini dari Ibu RT 06 dan tim. Terima kasih sudah menyediakan sarapan pagi. Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan barokah umumnya untuk seluruh donatur yang ada di masjid kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alullahal ijabah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengar, kita sama-sama simak dengan khidmah Mau'izatul Hasanah, kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustadz Haji Yusuf Sansirok LC. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur al-alimil syakur la nara fi khalqihi min tafawutin wala futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la yadlimu min abdihi syai'un wala yajur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min ta'adil ithmi wal fujur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wan nusur, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Naufal beserta seluruh panitia, para hujaj, para asatidz dan bapak sekalian dan ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang berbahagia. Bu, bahagia bu? Bapak-bapaknya bahagia? Pak Haji? Masya Allah. Kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saya bersyukur, lebih-lebih saya pribadi bisa sholat subuh di Masjid Nurul Iman ini luar biasa banget. Kaget saya terus sama Bapak Ibu. Masya Allah, masjidnya nyaman, jamaahnya banyak, imamnya enak banget didengar. Masya Allah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Padahal baru sholat di Pondok Jaya,
Nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau sholat di Mekah dan Masya Allah. Kebayang Bapak Ibu ya, kita sholat subuh, imam bacaannya enak. Gimana Bu, nikmat sholatnya? Tapi coba misalkan kita sholat subuh, bacaan imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bubar sholat subuhnya. Tapi Masya Allah kita sholat subuh, bacaan imamnya nikmat. Meskipun kadang-kadang kita baca barangkali kita nggak paham, kita ikut terbawa khusyuknya insya Allah. Dan ini kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan tema insya Allah pada kesempatan yang terbatas ini, saya ingin berbagi, sharing kepada kita semuanya, mempelajari, kita sama-sama belajar tentang salah satu asma Allah, salah satu nama Allah yang mungkin barangkali bisa kita refleksikan dalam diri kita, yaitu Asy-Syakur. Pak, Bu, Allah punya nama, apa namanya Bu? Pak? Asy-Syakur. Artinya apa? Yang maha memberi kasih, yang maha berterima kasih. Subhanallah, di dalam Al-Quranul Karim nama Asy-Syakur itu ada 4 ayat Bapak Ibu sekalian. Allah sebutkan kalimat Asy-Syakur, nama Allah Asy-Syakur di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang berbeda. Dan ada kalimat yang senada yang artinya maha memberi kasih, maha berterima kasih, yaitu Asy-Syakir. Nah, ini maknanya sama. Asy-Syakur dan Asy-Syakir sama. Cuman kalau Asy-Syakur ada 4 ayat, sedangkan Asy-Syakir ada 2 ayat. Salah satu ayatnya dalam Asy-Syakur Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang berbuat kebajikan, beramal soleh, nazid lahu fiha husna, Allah tambahkan pada orang yang berbuat kebaikan tersebut husna. Kalau hasanah itu 1, kalau husna itu banyak. Innallaha ghafurus syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha berterima kasih. In tuqridullaha qardan hasana yudha'afhu lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurus syakur. Dan surat At-Taghabun disebutkan ada kalimat ghafurus syakur, innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwal ghafurun alim. Cuman yang menarik, dalam beberapa ayat Allah sampaikan, sandingkan kata Al-Ghafur dengan Asy-Syakur. Allah maha pengampun dan Allah maha berterima kasih. Kalau kita ngomongin syukur, itu mah makanan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Kita sering diingatkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa bersyukur Bapak Ibu? Kalau konteksnya antara kita dengan hamba, sesama manusia, berterima kasih. Tapi kalau konteksnya kita hamba kepada ma'bud yang kita hambakan, yaitu Allah SWT, maka berbeda konteksnya. Apalagi kalau terima kasihnya al-ma'bud Allah SWT kepada hambanya. Sama nggak kira-kira Bapak Ibu? Berbeda. Kalau bentuk syukurnya kita kepada Allah, dengan kita istiqrar, kita tanamkan dalam hati kita bahwa semua kenikmatan, bahkan dimulai dari semua pujian, kenikmatan, kekuasaan, kepunyaan siapa Pak Bu? Allah. Makanya kalau jamaah haji dan umroh itu pada saat melaksanakan ibadah fase yang namanya ihram,
dianjurkan untuk bertalbiyah. Salah satu kalimat talbiyahnya apa Pak Bu? Ada kalimat innal hamda wa ni'mata wal mul laka. Innal hamda segala pujian, wa ni'mata kenikmatan, wal mul dan kekuasaan, laka kepunyaan siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kita dapat pujian dari orang lain, sesungguhnya itu kepunyaan siapa? Allah. Masya Allah jemaah Masjid Nurul Iman mah Masya Allah rajin-rajin, soleh-soleh, ibu-ibunya juga solehah. Ini pujian atau celaan Bapak Ibu? Puji. Tapi karena kita mengakui bahwa apapun yang dipuji untuk kita hakikatnya milik Allah. Karena orang yang memuji kita ini, mereka memuji kita kenapa? Karena bisa jadi belum tahu aib kita, betul nggak? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu orang yang dipuji, orang tersebut ketahuan aibnya, ketahuan bobroknya, ketahuan beloknya? Ada nggak yang muji Bu? Ada orang muji penjahat, ada orang muji koruptor, ada orang muji garong? Nggak ada. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah tutup aib kita, Allah tutup kesalahan kita, sehingga apa? Orang lain nggak tahu. Karena orang lain nggak tahu, kadang-kadang muji kita. Makanya apapun pujian kembalikan kepada Allah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, senang dipuji atau enggak Bu? Bu, senang dialem atau dicaci, dihina? Pak, milih dihina atau dipuji Pak? Normalnya manusia senang normal itu mah. Dari zaman bahla sampai zaman ayeuna semuanya senang dipuji. Tapi hati-hati dengan pujian. Hati-hati dengan pujian. Kenapa? Banyak manusia yang gagal gara-gara pujian. Banyak manusia yang hancur gara-gara pujian. Tapi kebalikannya, banyak orang yang sukses berhasil karena cacian. Apalagi hati-hati yang muji ini tipe-tipe orang yang ABS. Asal bapak senang, asal bos senang, wis hati-hati itu. Salah tetap aja dipuji itu. Sehingga lama-kelamaan kita terjerumus, terlena dengan pujian. Ini pernah kejadian Bapak Ibu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang hamba yang punya ibadah non-stop 500 tahun. Gak pernah bolong. Beda sama kita. Kita ibadah semangat itu kadang-kadang naik turun Bapak Ibu ya. Kalau lagi semangat mah semangat, kalau lagi males ya. Kalau lagi semangat mah Masya Allah belum azan udah nongkrong di masjid. Tapi kalau lagi males, udah azan selesai, qomat, imamnya sudah selesai Al-Fatihah jaharnya, anger we nongkrong di rumah. Kalau lagi malas. Tapi ini ibadah ini, hamba ini nonstop 500 tahun ibadah. Sampai-sampai diberi reward hadiah oleh Allah SWT. Allah turunkan Jibril. Jibril, temuin hamba Allah ini. Temuin hambaku ini. Tanyakan dia mau hadiah apa. Masya Allah. Kira-kira hadiahnya apa Bu? Bu, minta hadiah apa Bu? Rumah gede, mobil mewah, apa kira-kira Bu? Surga. Orang ini ternyata nggak minta surga, kenapa? Pasti masuk sudah merasa pasti masuk surga. Surga itu nanti di akhirat. Ini sebelum sampai akhirat udah dikasih tawaran, bonus sama Allah, hadiah sama Allah. Sehingga pasti tanya,
Mau minta apa? Nggak mau minta apa-apa Pak Bu. Cuman satu permintaannya, pengen ketemu sama iblis. Aneh nggak Pak Bu? Pengen ketemu sama iblis. Nah tuh kenapa? Karena hamba Allah ini penasaran. Katanya Allah punya menciptakan musuh bagi hamba apa? Inna syaitanu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Tapi nggak pernah ketemu kita. Ada yang pernah ketemu setan Bu? Pak, ada yang pernah ketemu setan? Ada. No, setiap pagi dibeset isinya ketan. Alias lemper. Ya, dibeset bungkusnya, dalamnya adanya ketan. Tapi saya nggak pernah ketemu selama 500 tahun beribadah, nggak ada tuh setan goda dan sebagainya. Makanya saya penasaran, bener nggak ada setan? Kata Jibril, jangan, bahaya. Udah sampein sama Allah, sampein tuh. Ya Rob, dia minta ketemu sama iblis setan. Kata Allah, ya udah kabulkan, realisasikan. Tapi resiko ditanggung penumpang. Kan nggak ada asuransi soalnya Bu. Singkat cerita ketemu Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kebayang nggak Pak? Ini setan, iblis nemuin orang yang ahli ibadah. Kira-kira diapain itu orang? Diajak ngafe gitu, diajak dugem, diajak narkoba, mempan nggak kira-kira? Ini ada Pak Haji nih, kita tahu Pak Haji rajin sholat, rajin ke masjid, rajin sedekah, diajak Pak Haji, yuk, no katanya ada no di apa belakang BP, gitu. Ada karaokean yang nemeninnya cakep-cakep, gitu. Kira-kira mempan nggak Pak Haji? Apaan katanya? Malu atau sama peci putihnya gitu. Gak mempan. Sama ini orang ahli ibadah, digoda, kalau digoda untuk diajak maksiat gak mempan. Sehingga iblis cukup Bapak Ibu sekalian, datang, assalamualaikum. Engkau katanya pengen ketemu, iya nih gitu. Salaman doang nih, selamat ya jadi orang soleh. Oh. Udah saya sibuk, waalaikumsalam, pamit. Simpel gak Bapak Ibu? Simpel banget. Iblis ketemu dengan orang yang soleh 500 tahun ibadah, dia nggak ngoda macam-macam, cuman dia apa? Dideklarasikan bahwa yang bersangkutan orang apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Dia mikir, Allah ngasih hadiah. Bahkan iblis pun ngakuin kita sebagai orang baik. Orang terlena nggak Pak Bu? Kalau yang muji temen, kalau yang muji saudara, tetangga biar, ini yang muji musuh. Dahsyat nggak Pak Bu? Kan jarang musuh muji kita. Ya ada musuh cari perkara terus. Ini musuh muji, langsung beng melar Bu. Muncul apa? Ujub. Merasa sudah jadi orang ini yang jangan sampai naudzubillah kita tertipu. Kita sudah ngerasa jadi orang baik padahal belum Kita sudah merasa jadi orang soleh tapi belum. Kita sudah merasa jadi orang yang ahli ibadah padahal naudzubillah ibadah kita di mata Allah belum seberapa. Ini tipu daya iblis laknatullah yang sangat luar biasa. Sehingga syukur kita kepada Allah, perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus konteksnya dengan nama Allah, asma Allah Asy-Syakur apa? Allah punya nama yang sangat luar biasa, Asy-Syakur, berterima kasih kepada hambanya. Inilah bedanya Allah dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita, ada nggak mohon maaf Bapak Ibu, bos majikan berterima kasih kepada pembantunya. Ini pembantu yang kelas apa namanya kira-kira Bu? Kelas bulu,
kelas teri. Ini saking kayanya, dia punya pembantu banyak banget. Yang ngurusin taman sendiri, yang ngurusin dapur sendiri, ngurusin kamar sendiri. Kira-kira berterima kasih nggak kepada mereka, Bapak Ibu? Kalau orangnya baik berterima kasih. Tapi kalau orangnya nggak baik nggak berterima kasih. Kenapa? Itu udah kerja, kita udah gaji kok. Kita udah kasih gaji gede lagi, kasih tempat tinggal yang bagus. Tapi Allah SWT, subhanallah, dalam ayat tadi saya sampaikan dalam surat Asy-Syura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurus syakur. Barang siapa orang yang berbuat kebajikan di muka bumi ini, maka nazid lahu, Allah akan tambahkan apa yang dilakukan itu dengan kebaikan yang lebih, jauh lebih banyak. Innallaha ghafurus syakur, karena Allah maha berterima kasih. Cara terima kasihnya Allah kepada hamba bukan bilang makasih ya, bukan. Yang pertama apa? Nazid lahu fiha husna, Allah tambahkan kebaikannya, Allah lipat gandakan pahalanya. Ini bedanya Allah dengan kita. Kalau manusia, Bapak Ibu, terkadang nganggep kebaikan yang sepele itu dianggap ada apa enggak ada, Bapak Ibu. Ini ada nih orang berbuat baik sama kita, tapi kebaikan yang remeh-temeh, kebaikan yang sepele. Contoh misalkan, bahkan penyakit ini pun pernah dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada nenek-nenek tua. Bu, ada nggak nenek-nenek muda, Bu? Ini ada sudah nenek-nenek tua lagi. Kerjaannya cuma apa, Bu? Saben hari itu setiap pagi sore nyapu Masjid Nabawi. Kagak disuruh. Kenapa? Bukan marbot. Dulu Masjid Nabawi belum ada marbotnya. Nggak kayak sekarang, marbotnya sabrek ribuan. Ini nenek-nenek sebagai tabarukan nyari kebaikan, nggak bisa bantu apa-apa, cuman apa? Saben hari nggak disuruh nyapu halaman masjid. Tapi kalau nyapu gadis muda gimana, Pak? Dianggap nggak kira-kira? Ih, rajin banget, anak siapa ini? Bisa nih jadiin mantu gitu. Betul nggak, Pak, Bu? Lah ini nenek-nenek, siapa yang merhatiin? Nggak ada yang merhatiin. Para sahabat itu nggak perhatiin, tapi baginda yang mulia Rasulullah SAW memperhatikan beliau dan mendoakan beliau agar meninggalnya wafatnya husnul khotimah. Sampai suatu ketika selesai sholat subuh, lanjut kajian, kemudian sampai waktu duha syuruk, Rasulullah sholat. Setelah sholat kok nggak ketemu ini, mana nenek-nenek yang biasanya nyapu? Rasulullah nanya para sahabat, mana nenek-nenek yang bisa nyapu di depan? Ya Rasulullah udah meninggal ya Rasulullah. Lu kapan? Kok saya nggak tahu? Kemarin pada saat Rasulullah keluar kota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Rasulullah SAW? Tunjukkan kepada saya mana kuburannya. Masya Allah. Rasulullah datang ke makam nenek-nenek ini, Pak, Bu. Dan Rasulullah mendoakan yang bersangkutan. Kaget nggak? Para sahabat besar ini kaget nggak kira-kira? Apa keutamaan nenek-nenek tua ini? Kok sampai-sampai Rasulullah datang keroyo-royo, sengaja mentingin banget dari Masjid Nabawi, belum sarapan ke kuburan, mendoakan yang bersangkutan. Bahkan ada dalam riwayat Rasulullah rada merah wajahnya, rada nggak demen. Ngapa ada sahabat beliau yang meninggal kok nggak dikasih tahu? Gitu. Saya sahabat, ya Rasulullah, apa sih istimewanya beliau? Sampai-sampai engkau ya Rasulullah ngebelain banget cari kuburannya. Datang ke sana, doain. Kan doa mah bisa aja di masjid, betul nggak, Bu? Apalagi Rasulullah. Kalau yang doa Rasulullah perlu pakai nyari tempat yang mustajab nggak, Pak, Bu? Kagak, kalau Rasulullah mah doanya mustajab semuanya. Beda sama kita.
Kalau kita kudu cari momen, waktu-waktu ataupun tempat yang mustajab doa kita. Apa kata Rasulullah? Jangan sekali-kali menganggap remeh sebuah perbuatan ibadah. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Walau antalqa akhaka ala wajhin talqin. Bahkan kebaikan kita ketemu sama saudara kita, teman kita, tetangga kita di tengah jalan dengan wajah tersenyum, itu sebuah kebaikan, jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena baginda yang mulia Rasulullah SAW belajar dari Allah SWT dari nama Allah Asy-Syakur. Maknanya apa? Yang pertama, syukurnya Allah kepada kita manusia, Allah tidak pernah meremehkan sekecil apapun amal perbuatan kebaikan umat manusia. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan pernah menzolimi sekecil apapun ibadah manusia, meskipun seberat biji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, syarran yara. Berarti apa? Yang kecil jadi gede di mata Allah. Yang gede jadi tambah gede. Ini yang pertama sekalian. Syukurnya Allah kepada hamba kita, sebagai kita nih, pada kita sebagai hamba Allah, Allah lipat gandakan amal perbuatan kita. Subhanallah. Kalau senyum saja itu ibadah yang luar biasa, apalagi sholat subuh berjamaah. Pak Bu, sholat subuh berjamaah gede nggak pahalanya Pak Bu? Emang kelihatan Bu? Emang tahu? Rasul menyampaikan, seandainya manusia tahu keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka mereka akan berlomba-lomba, berkejaran datang sholat subuh ke masjid meskipun sambil ngesot. Ada nggak di sini yang ngesot? Sampai bahkan habwah itu apa? Merangkak bahasanya. Dibela-belain. Makanya sholat subuh pahalanya gede banget. Jangan sholat subuhnya, sholat sunahnya saja. Sholat sunah qobliyah subuh, apa utamanya Bapak Ibu? Rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini ibadah yang gede. Makanya kalau kaidah ini, wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Makanya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah dapat berapa Bu? 27 kali. Ada tambahan lagi Pak Bu. Tambahannya apa? Dikalikan lagi sejumlah jamaah yang hadir dalam sholat tersebut. Semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak pahalanya. Nah loh, Bu Pak pengen banyak apa dikit? Makanya ajakin teman-temannya yang lain biar penuh di masjid. Saya semakin banyak pahalanya. Noh, atas masih kosong. Kenapa? Kita dapat pahalanya banyak kali lipatnya. Gak cuma 27. Ini 27 dikalikan berapa nih kira-kira? 50-60 orang misalkan. 27 kali 60 berapa tuh? Wih, Masya Allah. Silakan dihitung lah. Ini yang pertama sekalian. Allah bersyukur kepada kita dengan cara apa? Allah lipat gandakan amal kebaikannya. Yang kedua, cara Allah bersyukur kepada hambanya, karena Allah Asy-Syakur, Allah ampuni dosa-dosa orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar. Makanya fungsi ibadah Bapak Ibu, fungsi ibadah itu 2. Yang pertama nambah pahala, yang kedua menghapus dosa. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan menutup kemaksiatan, keburukan, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya subhanallah, ini bentuk Allah itu asyakur, berterima kasih kepada kita. Cung Bapak Ibu, siapa yang nggak pernah berdosa? Ada nggak? Ada yang nggak pernah berdosa dalam kehidupannya? Loba dosa kita mah, baik dosa yang kita sengaja ataupun nggak kita sengaja. Coba dong bapak-bapak, ibu-ibu keluar seret ke depan doang sini nih kalau teh, nggak sengaja lihat yang bupati, sekwilda, you can see. Naon Pak Bupati Pak? Buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda, naon sekwilda? Sekitar wilayah dada. You can see. Pakainya singlet doang. Dosa nggak Pak? Bapak-bapak yang ditanya Bu, ibu yang jawab. Pak, dosa nggak Pak? Dosa kalau lihatnya begini. Kalau kita nggak sengaja mah nggak do. Insya Allah, kata Rasulullah SAW, sampai berkedipnya mata. Makanya kalau ini Pak, makanya kan kalau santri-santri yang nakal gitu, kan sampai berkedipnya mata gitu. Nah, kalau lihat ayo dilihatin terus gitu. Wah. Subhanallah. Ini tanpa kita sadari, termasuk kadang-kadang mohon maaf, kita buka HP ya bapak-bapak ya. Kadang-kadang ada iklan-iklan yang enggak jelas. Apalagi anak-anak kita yang mereka kadang-kadang buka main online dan sebagainya, sering muncul iklan-iklan yang enggak jelas. Ala kulli hal sekalian, manusia ini tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Kenapa? Yang bebas dari kesalahan dan dosa siapa Bapak Ibu? Hanya baginda yang mulia Rasulullah SAW. Makanya dalam mukadimah saya sampaikan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min ta'adil itsmi wal fujur. Kita bersalat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau adalah sosok yang maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Karena kita bukan nabi, kita di umatnya, besar peluangnya kita berbuat dosa. Tapi Allah punya asma asyakur. Allah maha berterima kasih. Asalkan kita berbuat baik, beramal soleh, otomatis Bapak Ibu, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniatkan tobat ataupun gak tobat, kalau untuk dosa kecil. Makanya Rasul nyampaikan, as-salatu ila salati wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Salat Isya semalam sampai salat subuh ini akan menghapus dosa-dosa di antara dua waktu ini. Pagi ini kita alhamdulillah salat subuh sampai zuhur nanti, bisa nggak punya dosa? Bisa. Insya Allah akan dihapus oleh Allah SWT kalau kita sholat zuhur. Ini yang harian, yang jam-jaman. Kadang-kadang kita punya dosa yang numpuk nggak disadari, maka nanti akan dirapel kapan? Pekanan. Dari Jumat kemarin dengan Jumat yang akan datang, kalau kita hidup insya Allah, Allah akan hapus dosa selama sepekan. Ada lagi peluang dosa dihapus, dosa tahunan. Ramadan kemarin dengan Ramadan akan datang akan menghapus dosa-dosa kita di antara kedua tahun ini. Termasuk ada dosa paripurna yang bisa dihapus akumulasi beberapa puluh tahun barangkali dengan kita melaksanakan ibadah Ini bentuk syukurnya Allah, bentuk syukurnya Allah kepada hambanya. Allah hapus dosa-dosa orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya contoh Bapak Ibu sekalian, dalam hadis terkait dengan salat al-musya,
sholat, jalan menuju sholat itu ada keutamaannya. Setiap langkah menghapus dosa, Masya Allah. Ngangkat, dihapus dosa, turun tambah pahala. Terus, Masya Allah. Semakin jauh kita berjalan untuk sholat, maka semakin banyak pahalanya. Bu, sudah pegel belum Bu? Pak, udah kesemutan belum Pak duduknya Pak? Lanjut. Nah, ada kisah seorang sahabat pada saat sakaratul maut, Bapak Ibu. Pada saat sakaratul maut, nyebutnya apa? Ya Allah, kalau tahu begini, saya tambah jauh. Lagi sakaratul maut ngomongnya begitu. Ya Allah, kalau tahu maka saya akan milih tambah jauh. Ya Allah, kalau saya tahu saya akan kasih baju yang baru. Kalau saya tahu saya akan kasih yang terbanyak. Pertama tadi apa Pak Bu? Milih yang paling jauh, milih yang baru, milih yang paling banyak. Allah Akbar. Ini kisahnya terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bingung nih, istrinya bingung, datang ke Rasulullah tanya, ya Rasulullah, kenapa kok kemarin suami pada saat nazak, pada saat sakaratul maut bukan la ilaha illallah yang terucap ya Rasulullah, tapi tadi 3 omongan tadi yang aneh, kita nggak paham artinya apa. Saya pilih yang jauh, saya pilih yang baru, saya pilih yang paling banyak. Ternyata Rasulullah dapat bocoran dari malaikat Jibril. Orang ini Bapak Ibu, rumahnya kurang lebih ya kalau jalan untuk sholat subuh 1 jam Bapak sekalian. Karena bukan tinggal di masjid sekitar kota Madinah, beliau di perkampungan di luar kota Madinah, jalan ke Masjid Nabawi. Ternyata pada saat sakaratul mautnya ditampakkan. Kenapa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalil dalam Al-Quran keutamaan orang-orang yang istiqomah, orang yang istiqomah sholat. Nanti menjelang ajal kita, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat Bapak Ibu. Jadi sebelum Israel datang, Allah turunkan malaikat. Gak banyak, cuma 2. Ngapain malaikat ini Pak Bu? Nyabu nyawa? Bukan, tugasnya bukan nyabu nyawa. Tugasnya apa? Allah takhafu, menyampaikan, Pak Haji, sebentar lagi Israel datang. No, bau-baunya sudah ada gitu. Allah takhafu, nggak usah wala tahzanu, nggak usah sedih. Engkau nggak usah takut ketemu Israel. Israel nggak serem. Engkau nggak usah sedih ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin rumah gedong, ninggalin kendaraan mewah. Nggak usah sedih. Wa abshiru bil jannah. Allah sampaikan kabar gembira dengan surga. Ditampakkan, no, surga buatmu. Kenapa? Dulu kamu waktu hidup suka jalan sholat subuh ke masjid. Masya Allah. Duh, ternyata begini balasannya. Kalau begini saya lebih milih rumah paling jauh dari masjid. Kenapa? Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Nyesel rumahnya deket. Ada yang model begini di sini? Sudah nempel sama masjid, kadang-kadang penyakitnya lain lagi. Udah azan, baru azan. Udah qomat, ya baru qomat. Ini apalagi Ustaz Noval bacaannya cakep banget gitu. Al-Fatihahnya panjang gitu.
Selesai Al-Fatihah bacaan surat panjang beliau. Santai, ntar baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, baru ambil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Baca ayat. Ustaz Novel mah biasanya minimal 10 ayat beliau baca gitu. Wudu jalan cetuk. Sahabat Rasulullah ini nyesel, ya Allah kalau tahu pahala masih jalan ke masjid itu ternyata surganya luar biasa, saya akan milih surga yang paling gede. Saya milih rumah yang paling jauh biar surganya surga yang paling top. Allahu Akbar. Nyesel. Bu, pernah nyesel nggak Bu? Enak nggak punya penyesalan Bu? Pak, pernah nyesel? Pak, nyesel nggak dengan istri yang sekarang Pak? Bu, nyesel nggak dengan suami sekarang Bu? Nyesel saya nikah sama ada yang model begituan? Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini Bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha, dan mereka orang-orang yang maksudnya teriak di dalam alam barzah. Kan biasanya kalau nyesel teriak Bu ya. Coba saya kemarin nggak begini, hasilnya nggak begitu kan gitu. Coba saya kemarin nikahnya sama si A, nggak belangsak begini kan gitu. Ada yang model beginian? Ya nikmatin aja. Biasanya orang yang nyesel pasti teriak. Allah sampaikan wahum yastarihuna fiha. Mereka teriak karena nyeselnya. Kenapa? Kelanjutan ayatnya apa? Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari alam kubur ini ya Allah. Saya akan beramal soleh bertentangan dengan amal yang dulu suatu saya masih hidup tidak saya kerjakan. Tapi Allah ledek. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Udah dipanjangin umur, gak eling, ya wis. Fadzuqu, monggo dinikmati, monggo diskecaaken. Biasanya kan kalau monggo Pak dinikmati, apa Pak Bu? Yang enak-enak atau yang gak enak? Yang enak-enak. Tapi ayat ini kata Allah, fadzuqul adzab wa ma lidzalimina min nasir. Nikmati monggo azab Allah. Karena apa? Karena dulu waktu di dunia nggak pernah berbuat kebaikan. Nyesel, cuman sayang, nyeselnya udah di alam barzah. Bisa kesampaian nggak Pak Bu? Makanya Bapak sekalian, mumpung kita masih di alam dunia, ayo jangan sampai kita seperti orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Termasuk sahabat Rasulullah ini nyesel, tapi beda nyeselnya Pak Bu. Nyeselnya pas di sakaratul maut. Ya Allah, kalau saya tahu begini ya Allah, saya kasih yang baru. Maksudnya apa ya Rasulullah? Ternyata suamimu itu dulu waktu hidupnya di musim dingin, karena saking dinginnya Madinah Bapak Ibu. Madinah itu musim cuma dua, musim dingin sama musim panas. Kalau panas sampai 50 derajat Celcius, kalau dingin sampai 4 derajat Celcius. AC 16 derajat. Ini AC-nya dinginnya 4 derajat Celcius. Kalau lagi musim dingin di Madinah Pak Bu, dulu waktu saya masih pernah kuliah di sana, Masya Allah, mau wudhu itu berat banget. Kenapa? Dinginnya luar biasa. Jadi kalau mau ke masjid, pakai kaos dalam yang legging itu Pak Bu, yang nempel tapi rada tebel. Kemudian pakai baju, pakai jaket 3 lapis masih dingin. Makanya Rasul katakan man shalla bardan dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin akan masuk surga. Repotnya di Indonesia nggak ada musim dingin. Adanya subuh doang nih. Kan subuh dingin ya. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga, amin Allahumma amin. Karena dingin, ini orang Bu tambah lagi jalannya jauh, pakai baju ke masjid double, 2 lapis.
Lapis yang pertama kan perjalanannya jauh, debu dan sebagainya, maka baju yang bagusnya dipakai di dalam. Baju yang biasa-biasa, yang lama dipakai di luar. Kalau kena debu nggak apa-apa, nanti sampai di Masjid Nabawi dibuka, sholatnya pakai baju yang bagus. Saya bukan kadang gitu. Kalau subuh, ini rada jauh nih, saya pakai jaket. Gitu. Ini mah deket, Pondok Jati kemari mah deket, saya nggak pakai jaket. Di tengah jalan Bapak Ibu sebelum sampai ke Masjid Nabawi ada aki-aki lagi kedinginan, gigil banget gitu. Aki-aki muda tua Pak Bu. Ada juga aki muda umurnya 30 sudah punya cucu. Sehingga sahabat Rasulullah ini kasihan, nggak tega lihat ini ada aki-aki kedinginan banget. Bajunya tipis, bolong-bolong lagi. Siapa? Beliau buka baju luarnya, baju lapis luarnya dibuka, dikasihkan, Mbah monggo Mbah, dia gembah, silakan Pak dipakai. Allah tampakkan kebaikan tadi. Ingat, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Ini sepele apa enggak Pak Bu? Sepele, cuman sekali seumur hidup beliau pernah kejadian begitu, ngasih baju ke orang lain yang kedinginan, tapi sayang beliau nyesel kenapa? Ngapa baju yang bekas, bukan baju baru yang dikasih. Coba kalau kasih baju baru, Masya Allah, pahalanya lebih gede, surganya lebih. Nyesel banget. Tambah lagi Pak Bu, nyesel yang ketiga, ngapa nggak banyak? Beliau sedekah Pak Bu, sedekahnya nggak banyak. Pas tahu bahwa pahala sedekah itu gede, ya Allah nyesel banget. Yang terakhir sekalian, cara Allah bersyukur kepada kita, berterima kasih kepada hambanya, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Pak Bu, kita tadi ngomongin ibadah mulu nih. Orang yang beribadah ditambah pahalanya dilipat gandakan. Orang yang beribadah diampuni dosa-dosanya. Allah pun berterima kasih tidak hanya kepada orang yang beribadah. Di dunia ada nggak Pak Bu? Ada Pak RT di sini. Bu RT ada. Nah, pernah nggak kita berterima kasih kepada orang-orang yang biasa bikin onar di lingkungan kita? Pernah nggak Pak Bu? Kita kasih reward, hadiah kepada orang yang suka bikin rusuh di lingkungan, sering berantem sama tetangganya, sering nongkrong, ya biang kerok lah, ada nggak pernah? Yang ada diusir orang ini ya. Tapi Allah enggak sekalian. Allah itu akan berikan reward kepada siapa? Kepada orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Masya Allah. La tada'a syai'an ittaqillaha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Ini ada yang nawarin sesuatu yang berbau maksiat, ditawarin minum khamr, ditawarin zina. Ada yang pernah Pak Haji ditawarin zina? Pak, ada yang pernah? Lu pernah, saya beberapa kali itu kalau pas kajian subuh ini repot nih kadang-kadang Pak Bu. Cuman alhamdulillahnya saya pilih jalur yang aman-aman jadinya. Saya pernah kadang dulu diminta ngisi ke Serpong, subuh-subuh ngisi di Pamulang, pernah lewat sini tetangga kita, Tegarotan. Saya pakai mobil karena jauh. Udah pakai ketahuan begini, pakai peci haji, pakai peci putih, pakai sorban. Ada yang lambe-lambe. Berhenti Mas, gitu. Ya Allah ya Rabbi. Itu kalau imannya nggak kuat, imronnya jebol. Kata Allah SWT, lan tada'a syai'an ittaqillaha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang itu dimurkai oleh Allah SWT, karena kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah, maka Allah gantikan khairan minhu. Allah akan gantikan lebih baik dari itu semuanya. Secantik-cantiknya mohon maaf PSK, Allah gantikan dengan istri yang solehah dunia akhirat. Nah, ini cara Allah bersyukur. Ya Allah, ini duit nih
BLT, bantuan langsung tunai. Berapa dapatnya Bu? 600.000. Ini orangnya udah meninggal. Ada orang di lingkungan itu di RT, Pak RT tahu nih, ada orang dapat BLT tapi orangnya udah meninggal nih. Ternyata banyak, ada sekitar 50 orang. 50-600.000 Pak Bu. Kan permasalahan kita begitu, kadang-kadang ya datanya ngacau gitu. Ada 30 juta ini, duit tidak bertuan. Gimana Bu, diapain Bu? Ya sudah, orangnya nggak ada ya buat kita aja. Bagi-bagi dah sama kita. Nah, RT-nya, RW-nya, kaur kesranya. Nah. Tapi kalau jangan, ini hak masyarakat. Kalau ini udah meninggal ya kasih keluarganya. Kalau keluarganya nggak mampu, kalau nggak kasih yang lain yang belum ada di daftar. Kalau punya mental begini nih, mau meninggalkan yang perkara begini karena takut kepada Allah, Allah gantikan yang lebih baik dari itu semuanya. Ninggalin 30 juta, mudah-mudahan dapat 3 miliar. Langsung amin ya Allah. Ini cara Allah berterima kasih kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita abdan syakuro, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita yakin karena sesungguhnya Allah maha berterima kasih kepada kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, terlepas dari itu semuanya, Allah menyampaikan kepada kita melalui lisan baginda yang mulia Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah manakala tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Manusia yang paling berhak mendapatkan terima kasih kita siapa? Baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan kita mengikuti syariatnya, mencintai beliau, mengimani beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang kedua siapa? Orang tua kita. Tanyakan pada diri kita masing-masing, pernahkah kita berterima kasih kepada orang tua? Seringkah kita berterima kasih kepada orang tua kita? Setelah orang tua, Bapak Ibu semuanya punya pasangan, suami dan istri. Bu, berterima kasih kepada suami. Para suami berterima kasih kepada istrinya. Ini bentuk syukur kita dengan saudara kita, tetangga kita dan sebagainya. Kenapa Rasul menyampaikan la yashkurullah man la yashkurin nas? Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW menjadi abdan syakuro, hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur. Dan harapannya dengan kita mensyukuri semua kenikmatan yang Allah anugerahkan, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayha al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rashidin waj'alna minas syakirin waj'alna minas sabirin ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana musliman wa tawaffana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami haturkan terima kasih kepada guru kita, tentunya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin jamaah, kami ucapkan terima kasih, beri-beri terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir, istiqomah dan membantu di setiap kegiatan di masjid kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian senantiasa dibalas dengan pahala dan berlipat ganda. Dan dengan adanya kajian-kajian atau kegiatan di masjid kita setiap subuhnya, hari Ahad, mudah-mudahan kampung kita berkah, masjid kita berkah, dan ibu bapak semua tambah berkah. Terima kasih. Kita bertemu kembali di pekan yang akan datang, insyaallah akan diisi oleh guru kita tercinta di minggu yang akan datang, Al-Mukarram Maulana Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Abu Bakar bin Salim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.